Pada seri yang ke-26 ini didukung oleh para pelaku Jumali Jindra sebagai Pangeran Panji, Kuku sebagai saudagar kaya, Koni sebagai Melan, dibantu oleh Horas, Fran dan Yudi, serta Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Bagai sambaran burung Raja Wali, Bapak Wong menyentak-nyentak, mengibas-ngibas, dan mematuk kiri kanan dengan gencar dan galaknya. Sementara Panji dengan lentur melayani serangan itu, sambil merundukkan tubuhnya, mengendap rata dengan lantai kapal. Lalu bangkit balas mematuk dan mengibas. Kelebat dua bayangan hitam itu amat sulit diikuti pandangan mata, kecuali mata itu milik seorang pendekar tangguh yang mumpuni. Kau bisa menangkap bayangan hitam yang berkelebat-kelebat di atas geladak itu? Mataku sudah agak rabun, jadi kurang jelas melihat bayangan apa yang menyambar-nyambar itu. Bukannya rabun, tolol. Tapi bayangan itu memang sulit ditangkap pandangan mata biasa. Sudah tahu sulit ditangkap mata, kenapa masih tanya pada aku? Bukan, soalnya kan kau pernah pamer padaku. Katanya kau pernah latihan olah kanuragan. Iya, tapi tingkatannya kan lain. Oh, jadi masih tingkat pemula, begitu? Ya, lumayan lah kalau buat gaplok kepalamu jadi benjut. Ngunjak anak ini. Aduh, ampun. Kenapa gaplok kepalaku? Katanya latihan olah kanuragan. Ayo lawanku. Ampun, Ayo. Kang, ampun. Aku cuma bercanda kok. Baru bisa nepak nyamuk saja sudah sombong kamu. Kang, lihat Kang. Wah, bisa cepat itu bayangan bergerak. Wah, Aku benar-benar tidak bisa membedakan mana gerakan Tuan Wong dan yang mana Tuan Panji. Dua orang awak kapal milik Bapak Wong itu sulit membedakan gerakan antara Bapak Wong dan pemuda Panji. Keduanya memang bergerak semakin gesit, lincah, dan cepat sekali. Kapal terus melaju dalam pelayarannya. Namun latihan di atas geladak itu pun terus melaju, tanpa terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitarnya. Cukup. Kukira latihan malam ini cukup sampai di sini dulu, Panji. Kau tampak tambah maju. Napasku sudah putus satu-satu. Tetapi kau justru bertambah semangat dan tidak kenal lelah. Ya, bagus sekali. Saya pun lelah sebenarnya, Bapak Wong. Iya, tetapi olah pernapasan yang kau miliki sangat menunjang gerakan-gerakan yang kau lontarkan. Antara gerak dan napas memang harus seirama, selaras, dan seimbang. Terima kasih, Bapak Wong. Tentang selaras dan seimbang adalah dua hal yang harus kau padukan menjadi kesatuan yang berirama. Dan begitulah sebenarnya hidup ini harus berirama, harus selaras dan seimbang. Hidup yang tidak selaras dan seimbang akan membuahkan angkara. Dan angkara menghasilkan durjana-durjana. Dan durjana-durjana itu ialah iri, dengki, marah, mementingkan diri, mengabaikan orang lain, berlaku sekendak hati, menindas, sewenang-wenang, dan memputa tuli.
Kau orang muda, Panji anakku. Masih banyak harapan ada pada dirimu. Hayah, camkanlah ini Panji, selaras dan seimbang. Buatlah hidupmu untuk selalu selaras dan seimbang, Panji. Saya Bapak Wong. Terima kasih. Ada yang harus kusampaikan padamu sebagai penutup dari rangkaian latihan-latihan kita, Panji. Hamba suhu. Di negeri daratan tempat asalku, orang-orang di sana menyebutku sebagai pendekar burung Raja Wali. Tetapi aku tidak peduli dengan sebutan itu. Mengapa suhu? Apalah arti sebuah nama jika amalan hidup dan kehidupannya sangat menyimpang dari ajaran Gautaman. Aku lalu meninggalkan negeri daratan, Panji. Sepeninggalku dari negeri daratan dan sesampainya aku di tanah Jawa ini, aku beralih pekerjaan menjadi pedagang. Tidak ada lagi pedang di tanganku. Tidak ada lagi lumuran darah di tanganku. Dan aku menemukan kedamaian di sini. Inilah tanah damai, Panji. Di tanah Jawa ini ada kedamaian. Ada ketentraman. Ada kesejahteraan. Ada kekayaan alam yang tersimpan. Kemah Ripah Loh Jinawi. Bapak Wong. Apakah pada suatu ketika nanti, menjelang hari tua misalnya, Bapak Wong akan kembali ke tanah leluhur? Tanah leluhur? Iya. Tidak, Panji. Aku mati di tanah ini. Aku hidup dari tanah ini. Maka kelak mati pun aku di sini. Sudah aku pesan itu pada Mailan berulang-ulang. Panji anakku. Hamba guru. Sebenarnya di samping putriku Mailan, aku berkeinginan menurunkan ilmu pedang padamu. Aku ada sepasang pedang kembar. Satu akan kuberikan padamu, dan satu lagi pada Mailan. Terima kasih guru. Mailan kelaknya akan menjadi seorang pendekar wanita dengan julukan Putri Pedang Halilintar. Sementara kau Pangeran Pedang Halilintar. Terima kasih guru. Panji anakku, sebelum ajal menjemputku kelak, maka aku baru bisa mati dengan tenang. Apabila pedang kembar itu sudah ada yang mewarisinya. Sejak dulu, aku selalu mencari dan mencari siapa yang berhak, yang pantas. Tetapi sulit sekali menemukannya, Panji. Tetapi barangkali sudah jodoh. Aku lantas bertemu denganmu. Tanpa sengaja dan secara kebetulan pula. Aku bersyukur, Panji. Bersyukur sekali atas semua ini. Hari sudah menjelang pagi. Mari kita masuk ke dalam. Udara semakin dingin. Mari guru.
dagang Bapak Wong terus melaju. Di setiap dermaga kecil yang bisa disinggahi, kapal itu merapat atau menurunkan sampannya pergi ke darat untuk menjajakan barang bawaannya. Di semua persinggahan itulah Panji dapat membaca keadaan rakyat, belajar bergaul dengan rakyat, mengetahui keinginan dan cita-cita rakyat. Secara tidak langsung, dia telah belajar banyak dari rakyatnya, kawulonya. Ia memasuki pasar-pasar, berdialog dengan mereka, hingga akhirnya. Berapa harga kain cita ini? Tuan membutuhkannya berapa? Kira-kira 2 atau 3 potong. Harga 1 potong kain cita ini 2 kepeng, Tuan. Mahal sekali. Apa tidak boleh kurang? Aduh, itu harga jualnya, Tuan. Dan lagi kain cita ini datang dari negeri seberang. Saya tidak tanya dari mana asalnya, tapi harga yang pasti. Apa tidak boleh kurang? Baiklah, Tuan. Kalau begitu 2 potong 3 kepeng. Coba ya. Wah, memang bagus, Kang. Lihat, Kang. Iya, halus dan berserat kuat. Kain ini tidak mudah robek. Wah, kalau Kakang pakai ini, sudah pasti Dewi Anggreni yang sekarang ini ada di Istana Cenggala akan menaruh perhatian pada Kakang. Pasti. Untuk apa kalau hanya perhatian? Loh, Kakang ini bagaimana? Dari perhatian akan beralih ke cinta. Dari cinta beralih ke perkawinan. Begitu kan? Kau ini bisa saja. Bilang saja kalau kau ingin sekalian aku berikan. Tidak usah merayu lah. Ya sekalian saja, Kang, tidak apa-apa. Cuma 2 kepeng untuk 2 potong. Jangan pelit, Kang. Jadi bangsawan itu harus baik. 2 potong ya, Kang, ya? Iya. Sudahlah. Jangan bikin gaduh. Kang, nanti kalau Kakang pergi ke kota Raja Kauripan, lalu pura-pura lewat di depan Istana Cenggala. Dah, tiba-tiba Dewi Anggreni muncul, pasti langsung. Kau mau aku berikan tidak? Cerewet saja seperti nenek-nenek nyinyir. Dan lagi, berita-berita tentang Dewi Anggreni itu kan hanya kabar burung. Belum tentu, Kang. Kabar burung itu kan belum tentu isapan jempol. Kadang ada benarnya, Kang. Sudahlah. Tunggu dulu, Kang. Tunggu dulu. Berita tentang Dewi Anggreni berada di Istana Cenggala. Maksudnya untuk menarik perhatian Pangeran Panji Kudawanang Pati agar segera pulang kembali ke istana. Alah, sekarang kau tambah-tambahi lagi. Raden Panji itu kan seorang pangeran, putra Raja Cenggala. Nah, mana mungkin beliau keluyuran ngelayap kemana-mana. Loh, buktinya Dewi Anggreni dipanggil ke istana. Itu kan sama artinya supaya Pangeran Panji betah berada di istana, Kang. Maaf, Tuan. Tuan jadi membeli berapa potong? Harganya sudah pas, 3 kepeng untuk 2 helai kain cita. Iya. Saya beli 2 potong saja. Oh, baik. Nah, ini silakan ambil, Tuan. Iya. Dan ini uangnya. Iya, terima kasih, Tuan. Iya, sama-sama. Anggraini kini berada di istana, dipanggil Romo Prabu. Benarkah kabar burung yang dibawa 2 orang priagung tadi? Tidak. Ini tentu hanya siasat, hanya taktik agar aku mau pulang ke istana. Tidak. Aku tidak akan pernah pulang kembali ke istana. Anakku, Panji Asmara bangun. Hamba guru. Dan kau Melon. Saya ya. Tepat di tengah malam terang purnama ini, aku turunkan dan percayakan
sepasang pedang kembar ini pada kalian. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Tidak ada yang paling berharga bagiku untuk kuwariskan kepada kalian, anak-anakku, kecuali sepasang pedang kembar ini dan sejumlah jurus-jurus yang nanti akan kau pelajari bersama. Hamba guru. Saya, Ayah. Kepadamu, Panji Asmara Bangun. Hamba suhu. Pedang ini kuberikan kepadamu bukan sebagai alat pembunuh, melainkan sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersama-sama di dalam suka dan duka, bersama sehidup semati ketika peristiwa malam itu terjadi, bersama-sama hidup di atas kapal ini. Camkanlah sekali lagi bahwa pedang ini aku berikan bukan sebagai alat pembunuh, tetapi pergunakanlah sebagaimana mestinya dan seperlunya saja. Sebab ingat-ingatlah bahwa barang siapa menggunakan pedang di dalam hidupnya, maka dia akan kehilangan hidupnya di dalam pedang. Kau mengerti, anakku? Iya, hamba mengerti. Siapa menggunakan pedang, maka dia akan mati oleh pedang. Begitu pesan Bapak Wong terhadap Panji yang sudah dianggap anak dan murid oleh saudagar kaya dari negeri seberang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah ilmu pedang yang akan diturunkan oleh Bapak Wong? Benarkah Panji sudah tak ingin lagi kembali ke Istana Jenggala? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Persembahan dari Citra Beauty Lotion dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa pada seri berikutnya.